Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang super relevan buat kita semua. Anak-anak muda yang lagi berjuang di tengah dunia yang serba cepat ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah usaha mati mission, udah doa kenceng banget, tapi hasilnya kok nggak sesuai ekspektasi? Rasanya tuh kayak, ya Allah, kenapa sih begini banget? Nah, disinilah pentingnya 3 senjata rahasia seorang muslim. Ikhlas, sabar, dan tawakal. Yuk, kita bahas satu-satu. Pertama, ikhlas. Ikhlas itu artinya kita melakukan segala sesuatu murni karena Allah. Bukan karena pengen dipuji orang, bukan karena pengen viral, atau sekadar ikut-ikutan tren. Bayangin deh, kita ngerjain tugas kuliah sampai begadang. Niatnya biar dapat nilai A+, biar bisa pamer di medsos. Ternyata dosennya ngasih nilai B, sakit hati kan? Tapi coba, kalau niat kita lurusin dari awal, ya Allah, aku belajar ini untuk cari ilmu yang bermanfaat, untuk membanggakan orang tua, dan semua ini karenamu. Mau dapat nilai A, B, atau bahkan C, hati kita bakal lebih lapang. Karena pahala dari Allah itu udah pasti kita dapat. Dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah, ayat 5, Allah berfirman, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi, ikhlas itu kunci agar setiap tetes keringat kita nggak sia-sia. Lanjut ke senjata kedua. Sabar. Wah, ini kata yang gampang diucapin, tapi praktiknya butuh perjuangan luar biasa. Gen Z kan sering dibilang generasi instan. Pengen semuanya serba cepat. Pesan makanan 15 menit sampai nonton film, tinggal klik. Tapi proses hidup itu nggak bisa di-skip bro sis. Ada kalanya kita harus antre, harus nunggu, harus menghadapi kegagalan dulu. Itulah ujian kesabaran. Sabar itu bukan berarti pasrah tanpa usaha ya. Sabar itu artinya kita tetap gigih berusaha, tapi hati kita tetap tenang dan gak ngeluh saat menghadapi kesulitan. Ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan penyakit parah, kehilangan harta dan keluarga. Tapi beliau tetap sabar dan gak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Hasilnya, Allah kembalikan semua yang hilang, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Seperti janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah aja udah janji bakal bareng kita, kurang apa lagi coba? Jadi, sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kayak misalnya, berat banget rasanya bangun buat salat subuh, tapi kita paksa, itu sabar. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Godaan buat scroll medsos sampai lupa waktu itu kuat banget kan? Nah, menahan diri dari hal itu juga butuh kesabaran. Dan yang ketiga, sabar saat ditimpa musibah. Ini yang paling sering kita hadapi. Gagal ujian, ditolak kerja, atau bahkan putus cinta. Sakit, pasti, tapi dengan sabar, kita yakin bahwa di balik setiap kesulitan, pasti ada hikmah dan kebaikan yang Allah siapkan. Sekarang, senjata pamungkas kita, tawakal. Setelah kita berusaha dengan ikhlas dan menjalaninya dengan penuh kesabaran, langkah terakhir adalah tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah atas hasilnya. Tawakal itu bukan pasrah total tanpa ngapa-ngapain. Ya, itu namanya malas. Tawakal yang benar itu seperti seorang petani. Dia membajak sawah, menanam benih, menyirami, dan memberi pupuk. Dia melakukan semua usaha terbaiknya. Setelah itu,
Urusan hujan, cuaca, dan hasil panen, dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia yakin Allah lah sebaik-baik perencana. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Burung itu nggak cuma diam di sarang, nunggu makanan jatuh dari langit kan? Dia terbang, dia berusaha mencari, baru kemudian dia dapat rezeki dari Allah. Jadi, formula saktinya adalah usaha maksimal tambah doa optimal, tambah tawakal total. Ikhlaskan niatmu hanya untuk Allah. Jalani prosesnya dengan sabar, jangan pernah menyerah. Lalu, serahkan hasilnya kepada Sang Maha Pengatur. Kalau hasilnya sesuai harapan, ucapkan Alhamdulillah. Kalau belum, jangan berkecil hati. Mungkin Allah punya rencana lain yang jauh lebih indah. Atau mungkin Allah ingin kita belajar sesuatu dari kegagalan itu. Mungkin Allah lagi kangen sama kita. Pengen kita lebih sering curhat sama Dia lewat doa-doa di sepertiga malam. Positive thinking aja sama Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku." Kalau kita yakin Allah itu baik, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Jadi, teman-teman, menghadapi segala drama kehidupan ini, jangan lupa pakai 3 senjata kita. Ikhlas, sabar, dan tawakal. 3 hal ini bukan cuma bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat, tapi juga bikin hati kita jadi lebih tenang dan damai, gak gampang anxiety atau overthinking. Karena kita tahu, ada Allah yang selalu membersamai kita di setiap langkah. Ingat, hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Nikmati setiap prosesnya. Ambil pelajarannya, dan jangan pernah berhenti berharap pada rahmat-Nya. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya. Kalau kalian punya pengalaman tentang ikhlas, sabar, dan tawakal, coba deh share di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini, biar kita bisa terus belajar bareng. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.